Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM B1A123195, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar barang dengan konsep I sama dengan S. Keseimbangan pasar barang terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Konsep I sama dengan S mengacu pada identitas investasi I sama dengan tabungan. S ini menunjukkan bahwa jumlah investasi dalam suatu perekonomian harus sama dengan jumlah tabungan. Dalam konteks keseimbangan pasar barang, ini mengimplementasikan bahwa pengeluaran agregat harus sama dengan pendapatan agregat. Dengan kata lain, pengeluaran dari konsumen, investasi, pemerintah, dan net ekspor harus sama dengan pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Keseimbangan pasar konsep L sama dengan M. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah uang yang ditawarkan sama dengan jumlah uang yang diminta. Konsep L sama dengan M mengacu pada identitas likuiditas. L sama dengan jumlah uang yang beredar. M ini menunjukkan bahwa jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat likuiditas harus sama dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Dalam konteks keseimbangan pasar uang, ini mengimplementasikan bahwa tingkat bunga harus seimbang agar permintaan uang sama dengan penawaran uang. Selanjutnya, mengapa kurva IS Keynes berbentuk inelastis? Kurva Keynes cenderung berbentuk inelastis karena dalam model Keynesian, tingkat suku bunga tidak dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan tingkat investasi dan konsumsi. Sebaliknya, faktor-faktor seperti ini, tingkat pendapatan nasional dan ekspektasi konsumen, lebih mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi. Oleh karena itu, perubahan dalam tingkat suku bunga memiliki dampak yang terbatas terhadap perubahan dalam tingkat investasi dan konsumsi, yang menyebabkan kurva IS Keynesian cenderung kurang responsif atau inelastik terhadap perubahan dalam tingkat suku bunga. Selanjutnya, kurva LM Keynes berbentuk elastik. Kurva LM Keynes cenderung berbentuk elastis karena dalam model Keynesian, penawaran uang dianggap sebagai variabel yang cukup responsif terhadap perubahan dalam pendapatan nasional dan tingkat bunga. Keynes menganggap bahwa bank sentral dapat mengontrol penawaran uang melalui kebijakan moneter untuk mempengaruhi tingkat suku bunga. Jadi, ketika pendapatan nasional meningkat atau tingkat suku bunga turun, penawaran uang cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini membuat kurva LM Keynes cenderung elastis dalam menanggapi perubahan dalam pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Mengapa kurva is moneteris berbentuk elastis? Kurva is moneteris memiliki elastisitas karena respon yang kuat terhadap perubahan dalam tingkat suku bunga. Dalam model moneteris, tingkat suku bunga adalah variabel yang sangat penting karena mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi. Ketika tingkat suku bunga turun, investasi dan konsumsi cenderung meningkat, menyebabkan pergeseran besar dalam kurva IS. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga naik, investasi dan konsumsi cenderung turun, juga menyebabkan pergeseran besar dalam kurva IS. Oleh karena itu, elastisitas kurva IS moneteris mencerminkan sensitivitas besar terhadap perubahan dalam tingkat suku bunga. Mengapa kurva LM moneteris berbentuk elastis? Kurva LM moneteris cenderung berbentuk inelastik karena dalam model moneteris, kebijakan moneter dipandang sebagai faktor dominan dalam menentukan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Pada kurva LM, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dengan permintaan uang ditentukan oleh pendapatan nasional dan tingkat bunga. Selanjutnya, kebijakan yang efektif menurut Keynes dan moneteris berdasarkan pergeseran kurva fiskal atau moneter. Menurut Keynes, kebijakan fiskal adalah instrumen yang paling efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Keynes menyarankan penyesuaian dalam pengeluaran pemerintah seperti peningkatan belanja publik atau pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ada kelebihan kapasitas atau mengurangi resesi saat
terjadi ketidakseimbangan. Dalam hal ini, pergeseran kurva IS akan lebih efektif untuk mencapai tujuan kebijakan. Di sisi lain, menurut pendekatan monetaris, kebijakan moneter dianggap lebih efektif. Hal ini melibatkan manipulasi penawaran uang dan tingkat suku bunga oleh bank sentral. Ketika ekonomi berada di bawah tekanan inflasi, bank sentral dapat menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi belanja dan investasi, menekan inflasi. Sebaliknya, dalam situasi resesi, bank sentral dapat menurunkan tingkat suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pergeseran kurva LM akan menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.